adalah mutlak. Kasih ya. Ini coba dites dulu. Nih. Nah, Mika kayaknya Makanya lain kali kumpulin sampah. Masnya mau megang itu atau megang pisau? Selamat pagi. Selamat Hari pagi ini, Pak Nurul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pagi ini Kastila akan melakukan perayaan ketiga tahun HUT Bank Sampah. Nah di sini di depan kita ada Bu Rini. Nah dia sebagai pegiat bank sampah di Kastila tersohor banget dengan bank sampah. Mau wawancara dikit nih Silakan. Bu Rini ya. Bisa ceritakan nggak ya bank sampah kita itu dari mulai awal berdiri sampai sekarang? Waduh, panjang nih. Tapi saya usahakan persingkat. Jadi 3 tahun yang lalu, waktu itu saya mengkontak Pak Beta, masih ketua RT ya waktu itu ya. Jadi saya bilang sama Pak Beta, ini Kastila nggak pengen nih punya bank sampah gitu kan. Jadi kita bisa lebih mengorganisir sampah-sampah anorganik waktu itu supaya tidak terlalu banyak yang terbuang ke tempat pembuangan akhir gitu. Terus gayung bersambut dimulailah pembangunan program ini untuk perizinan dan lain-lain lancar karena ada Pak RT dan Pak RW waktu itu Pak Adi. Jadi kira-kira sekilasnya seperti itu. Nah, dengan sudah berjalan 3 tahun ini, apa sih yang menurut kita nih pengurus terutama bank sampah manfaatnya terutama dari pengadaan bank sampah di Kastila ini? Manfaatnya banyak banget Pak. Jadi kita setiap bulan bisa menyelamatkan jumlah sampah anorganik. Terus yang terutama ingin dibangun sih kebiasaan kita untuk memilah sampah dari rumah supaya kita tidak main langsung buang ke tempat pembuangan akhir yang akan menimbulkan beban yang luar biasa ya di Cipecang. Terus dengan memilah sampah kita jadi aware apa sih yang kita konsumsi selama ini gitu. Jadi dari situ sedikit-sedikit kita bisa lebih mengkontrol diri gitu. Jadi lebih memilih produk-produk yang tidak banyak sampahnya mudah-mudahan ya. Terus begitu kita juga jadi bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan. Jadi setiap tahunnya nih kita bisa berulang tahun memberikan souvenir kembali ke donatur-donatur. Terus kita juga bisa memberikan sesuatu buat petugas kebersihan kita di komplek, juga untuk kehijauan di komplek, Pak. Kira-kira dari penjelasan itu banyak manfaatnya ya, banyak sekali. Terutama ini mendukung program pemerintah. Kita mengeliminir dari sampah-sampah non-organik. Nah ini sampah kita ini ada organik non-organik nih. Coba sedikit nih Bu Rini sampaikan apa sih ini organik dan non-organik gitu. Ya, kalau sampah organik itu biasanya dari sisa makanan. Jadi sesuatu yang bisa kembali ke tanah. Itu yang organik ya Pak. Kalau anorganik yang seperti di bank sampah ini, sampah plastik, kertas, botol, beling, terus tutup botol segala macam itu yang sampah anorganik. Gitu. Jadi memang pengolahannya berbeda. Kalau sampah organik, kita sekarang ada lubang biopori. Kemarin baru berjalan 3 bulan ini ya Pak ya, dari kita tawarkan tiap rumah-rumah dan itu disubsidi oleh bank sampah dari dana hasil penjualan sampah-sampah anorganik. Jadi kita saling berkolaborasi lah gitu. Tetap jangan cuman mikirin sampah anorganik, tapi sampah organik ternyata juga sangat banyak di tiap rumah tangga tuh pasti ada. Karena tiap hari pasti ada masak, makan buah gitu. Banyak kan penjelasannya itu benar hasil sampah dari rumah tangga non-organik, organik itu ternyata semua bernilai. Tentunya pastinya ada nilai nominal ya. Dengan pengelola ini kira-kira rata-rata berapa sih yang kita dapat dari sampah organik nih? Anorganik ya. Sampah anorganik ini setiap bulannya paling antara 400 sampai 600 ribu. Luar biasa. Jadi itu dari sampah yang nggak kita peduli tadinya tuh. Sampah non-organik yang akhirnya kita bisa koordinir seperti ini. Bisa dilihat ya seperti ini. Kardus, ada botol, ada plastik. Nah, ini
bernilai. Bagus. Ya lama-lama kita bisa dapatkan pundi-pundi dari bank sampah. Saya rasa cukup Bu Rini. Terima kasih atas Terima kasih penjelasannya. banyak Pak Nurul. Semoga sukses. Terima kasih. Amin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Nurul. Bisa perkenalkan? Oh, baik. Saya Bapak Beta. Kebetulan saat ini sebagai Ketua RW 10 di Kastila. Seperti itu Pak Nurul. Juga sebagai apa nih Pak di sini, hadir di sini? Kebetulan di satu sisi juga sejak tahun berapa ya? 2022, 25 April itu ditunjuk sebagai Direktur Bank Sampah Kastila. Seperti Direktur itu. ya, bukan Direktur. ketua. Direktur, catat tuh. Direktur ada pemegang saham. Iya, Baik lucu ini. Pak Beta, Baik. kalau kita lihat sekarang ini kan sedang bukan rencana ya, hari ini hari ulang tahun ketiga dari Bank Sampah Kastila, betul? Betul, hari ini. Hari ini, Ya. 3 tahun. Nah, harapan dari Pak Beta sebagai Direktur Bank Sampah Kastila apa Pak? Sebenarnya gini Pak Nurul dan Bapak Ibu ya, harapannya itu kita pinginnya sampah itu berkurang drastis. Dimulai dari siapa, dari mana, dari kita sendiri, dan dari rumah tentunya Pak Nurul dan Bapak Ibu. Cuma karena kebutuhan pribadi, kelompok, dan tersedianya barang-barang di luar ya, di supermarket, minimarket gitu, itu sulit untuk mengurangi sampah. Jadi harusnya setiap bulannya itu jumlah sampah yang ada di kita tuh kilogramnya menurun harusnya. Jadi misalkan bulan pertama katakan 500 kilo, bulan berikutnya itu harusnya turun bisa 400, 300 seperti itu. Jadi pengurangan Bukannya sampah. harusnya naik biar kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu Pak? Bukan? Bukan. Oh, bukan itu tujuannya tuh. Ingat dicatat tuh ya. Jadi konsepnya mengurangi sampah. Gitu ya. Jadi selama ini jangan disamakan kita bank sampah itu dalam tanda kutip pemulung ya, bukan. Kita ini berkontribusi untuk mengurangi sampah justru ya, dengan feedbacknya ya mungkin ya kita dinilaikan dari bank sampah, terutama yang non organik ya Pak Beta ya. Betul, yang non organik kita sekarang kalau nggak salah ada 26 jenis Pak. Ada 26 jenis atau 28 gitu. dari mulai kardus sampai tutup botol aqua gitu ya. Betul, ada tutup botol kecil sama tutup botol galon. Itu nggak menutup kemungkinan juga besi bekas atau apapun gitu. Bisa Pak, bisa. Ada aluminium, ada kabel. Satelit Rusia kalau jatuh boleh di sini ya. Kalau nggak lapor ke pemerintahnya kita ambil Pak. Jadi gitu ya, teman-teman semua. Ini Pak Beta sudah 3 tahun menjabat sebagai direktur. Sepertinya direktur seumur hidup ya di bank sampah. Jangan Pak, jangan ya Bapak Ibu ya. Kita butuh generasi. Nah, kira-kira masih ada kendala nggak Pak dari feedback kita 3 tahun terakhir ini? Kendalanya itu tentunya sampah makin banyak, Pak Nurul. Jadi pengurangan itu kita bukan bilang sulit, tapi perlu waktu ya. Terus yang kedua, masih banyak kita temukan sampah itu kondisinya masih kotor. Padahal konsep bank sampah itu ketika dikumpulkan kondisinya bersih. Nah, tuh Gitu. mohon dicatat Kondisi ya. bersih. Jadi yang terkumpul di sini itu bukan sampah-sampah benar-benar ditaruh di sini. Jadi harus difilter dulu di rumah, kumpul ke sini. Begitu Pak ya? Betul Pak Nurul. Itu ya. Lalu kira-kira ada nggak ya kontribusi Pemda, Pemkot, atau Dinas Lingkungan terhadap kegiatan kita ini Pak? Kontribusinya sejauh ini adalah tentunya di awal ada bantuan Pak Nurul ya. Diberikan karung-karung, diberikan timbangan, terus diajarkan untuk mengolah dengan. Tetapi kami pinginnya sih berharap lebih Pak Nurul. Jadi sampah ini harusnya dikelola baiknya tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa kita diberikan sarana pembakaran sampah tuh Pak Nurul, yang kita tahu nilainya cukup mahal. Tapi benar-benar ngurangin sampah ke TPA. Itu yang kami butuhkan sih. Jadi artinya kita perlu bimbingan ya Pak. Betul, bimbingan dari terutama dinas. dari Pemkot dengan ini Dinas Lingkungan Hidup ya. terutama ya. Ya mudah-mudahan nanti ini didengar juga oleh pihak Pemkot. Jadi dari Pemkot bisa berkontribusi lebih kepada bank sampah di Kastila.
Terima kasih Pak Beta Baik, sama-sama, Pak atas Nurul. sesi singkat wawancara hari ini. Ya. Semoga hari ini acara ulang tahun kita Bank Sampah berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat Bisa pagi. perkenalkan dengan Wah. Bapak Richard. Pak Richard. Pak Richard ini warga Kasila yang sudah senior di sini. Senior tinggalnya dengan senior umurnya. Pak Richard, saya lihat nih pagi ini Pak Richard sedang berkecimpung nih di Bank Sampah Kasila. Ya, Lagi ngapain sih Pak? ya pilah-pilah sampah. Sampah. Jadi ada sampah dari rumah dibawa ke sini Pak? Sampah itu plastik Pasti. yang tidak bisa dicerna ya, dia dibakar. Jadi kita Jadi dari rumah kumpul. dikumpulin berapa lama Pak dikumpulin di rumah? ya sebulan sekali ya. Bulan. Sebulan Jadi Pak sekali. Richard mengumpulkan sampah non organik tuh 1 bulan di rumah dibawa ke Bank Sampah Kasila. Ya. Betul Pak ya? Ya, Menurut Pak Richard sendiri sebagai warga Kasila dengan adanya bank sampah ini kira-kira manfaatnya atau kekurangannya apa Pak? mengurangi sampah ya, sampah yang pencemaran juga ya. Nah, ya, Manfaatnya tentunya banyak ya Pak. banyak untuk apa? Daur ulang ya, bisa dibuat ya macam-macam kegunaannya. Depannya ada saran buat bank sampah Kasila Pak? Ya supaya bisa lebih maju lagi lah bank sampahnya, supaya lebih banyak warga yang mau ikut berkecimpung Iya. dalam bank sampah ini. Terima kasih Pak Ya, Richard. ya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi Pak Leo. Iya pagi. Lagi ngapain nih, Pak Leo? Nurul. Lagi ngumpulin sampah ini rutin kan kita tiap bulan. Oh, Jadi saya ini juga ikut ngumpulin. sampah dari rumah dibawa juga nggak nih? Sampah juga kita pilih sih. Pilih. Kan pengurus bilang dipilih dulu. Pilih. Ya mana yang cocok buat Ah. dipilah-pilah. Ya itu udah dikumpulin. Di situ tuh ada Iya. 1 dus. Ya udah, yang cocok buat masuk sini. Sisanya Oke. Jadi intinya Sisanya dipilah-pilah dibuang. di rumah. Di sini ditaruh di tempat khusus-khususnya ya. sesuai titiknya Sesuai masing-masing dengan- ya. Stasiun-stasiun. Kira-kira menurut Pak Leo ini sebagai warga Kastila Ya. dengan adanya bank sampah Kastila ini gimana sih? Gimana apanya Pak? Manfaat nggak sih? Ya kalau dari kita sih milah itu kan sebenarnya pekerjaan juga ya Pak. Hmm. Ya jadi kita kalau belanja kalau beli barang ya kalau bisa juga kemasannya nggak usah kita ambil, nggak usah kita bawa. Jadi dari saya sendiri di rumah juga behavior perilaku belanjanya juga udah mulai berubah sih. Keluarga, ke anak-anak juga sudah di guidance untuk Iya. cara memilah sampah ya. Kalau bisa ya bawa plastik dari rumah gitu. Kalau ada kemasan kita kumpulin. Kalau masih bagus kita pakai lagi, kalau enggak ya kita pilah ke sini. Jadi lumayan, intinya, Pak. Teman-teman apa yang penjelasan Pak Leo ini kira-kira seperti itu. Jadi dari mulai sekarang atau sebelumnya ini udah mulai apa ya beradaptasi kira-kira cara mengelola sampah rumah tangga seperti apa gitu Pak Leo ya. Iya. Oh ya, iya, terakhir nih. lumayan. Ada saran nggak untuk bank sampah Kastila? Sebetulnya sarannya sama kali ya, mungkin sama seperti yang kita kerjain, sama seperti yang pengurus juga pada mau ya. Harusnya sih sampahnya makin sedikit ya, tapi yang nyumbang makin banyak. Jadi artinya per keluarga, per rumah, per kakak kan jadi harusnya sampah yang dihasilkan juga makin sedikit. Sebetulnya kegiatan ini jadi harusnya jangan makin banyak. Oh, gitu malah. Dibalik. Harusnya yang makin dikit, banyak. tapi orangnya makin banyak Nah, yang berkontribusi. benar-benar. Itu sih sebetulnya. Baik Pak Leo, Sana. terima kasih nih Iya. atas waktunya ya. Sama-sama, Nurul. Enjoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bisa perkenalkan? Oh, siapa? Nama saya Asep. Bang Asep di sini lagi ngapain nih? Ini lagi beres-beres ini, Pak. Biasa dinas kardus ini dirapiin dapat kardus dari warga ya. dari warga. Terus diapain ini? Nah, setelah datang dari warga kan belum rapi tuh, Pak. Ya belum rapi. Jadi saya yang rapiin. Oh begitu. Gitu. Dirapiinnya seperti apa nih? Ya, diikat kayak gini kan dikumpul nanti diikat, terus kan bisa seperti itu, Di Pak. Tuh. solatipnya dibuka-buka gitu, Dibukain. dikepengin gitu ya. Betul. Nih kalau yang susah gini kan bisa pakai cutter. Oh di cutter. Kan? Oke. Oh, dilipat lagi nantinya. Disusun. Sun. Baru diikat.
Gitu. Ah, seperti itu ya. Ini kalau untuk yang lain kira-kira bagaimana tuh? Plastik apa gitu dipilah-pilah dulu gitu, Pilih Bang Asep? dulu. Misalnya di sini ada yang bawa kardus, dalamnya ada kayak gini kan ya. Nih, Oh, ada boncos, dipisahin. pisahin ya. Pisahin lagi nanti masa di Ini namanya boncos ya. yang ini boncos masuknya. Istilahnya ini boncos. Kalau di bank Boncos. sampah ini boncos, kalau ini kardus-kardus. Ini kardus. Perbedaannya cuman kalau kardus kan ada rongganya dia. Kalau boncos Ada. rata. Ya, itu ya, Tuh. kira-kira ya, cuman kendala apa lagi sih kalau pas ngumpulin sampah-sampah dari warga nih, Bang Asep? Cuman ya biasanya kan udah diarahin di rumah tuh biar dipilah. Ternyata kebanyakan yang di sini belum gitu. Oh, gitu tuh. Jadi kita harus milah lagi. Teman-teman, jadi ini Bang Asep bilang kalaupun udah diinfo warga sebelum sampah dikirim ke sini tempat bank sampah, Harus dipilah kalau dulu. bisa dirapi-rapiin dulu gitu ya Bang Asep ya. Iya betul Pak. Biar kerjanya di sini lebih cepat, lebih efektif gitu Betul. ya. Terus sampai berapa lama nih biasanya? Kalau mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya, paling mulai jam 6 jam 7 selesai jam 10-an. Oh, Tergantung dari kebutuhan warga banyaknya aja. ya. Iya banyak. Oh, iya. Karena ada warga. Baik Bang Asep, terima kasih ya. Ya sama-sama Pak. Seperti ini nih, jadi harus clean, harus bersih. Ya, kemasan yang masuk ke bank sampahnya harus clean. Seperti ini nih. Ini. Ya. Nah, botol-botolnya ini dipisah satu. Nanti ada khusus sendiri dia. Masuk yang galon, sama ya? Sama. Kalau prinsipnya sama. Cuma ada satu lagi sih, ada botol yang dikategorikan kotor juga, Oh iya. botol warna. Ini contohnya, ini warna. Warna. Ini dipisah ya? Memang boleh dipisah. Dipisahkan juga akan lebih ini ya, akan lebih ramah lingkungan lagi. Cuma karena ini warna yang hijau sama yang ini, dia punya pengolahannya berbeda. Harganya beda ya. Oke. Ini termasuk di kelompok ini ya? Ini nggak termasuk nih, banyak orang juga yang salah kaprah kadang. Nah, ini kita lihat pengelompokannya. Ya. Oke. Ini ada satu contoh yang ini orang salah masukin. Ini ya. Ini harusnya ke sini. Iya, dilepas dulu. Iya, dilepas dulu. Ada satu lagi botol yang kategorikan kotor. Ini memang dalamnya kotor. Cuma kadang ada orang yang bersihin ya. Kalau kotornya ini kira nggak bisa dilepas. Kira susah dilepas. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi masuk tetap kelompok kotor. berwarna ya? Iya, kotor. Tapi kalau yang seperti ini ini Bisa udah dilepas. masuk kelompok sini. Oke. Terima kasih. Ini perayaan Bank Sampah Kasila akan kita meriahkan dengan lomba cerdas cermat. Tahun lalu mungkin sudah ada ya peserta-peserta tahun lalu ya. Ini ya ada peserta baru, ada peserta lama. Selamat datang. Peserta dimohon untuk menjaga sportivitas dan kegembiraan dalam lomba ini. Apapun hasilnya, kita adalah tetangga yang kompak dan saling menjaga ya. Kemudian penonton diharap menjaga ketenangan pada saat pembacaan soal dan jawaban. Penonton dipersilahkan mendukung kelompok atau seluruh peserta dengan antusiasme yang tinggi. Penonton dimohon tidak membisikkan jawaban atau memberi kode atau memberikan jawaban yang lantang pada peserta. Ada keluarga yang menghadiri pesta dan ada makanan yang tersedia secara prasmanan. Sang anak tidak menghabiskan makanannya, masih ada sisa setengah di piringnya. Oh, pas banget ada Mika nih, ada anaknya. Lalu ini pura-puranya ya, ada ayah dan ibu yang sudah kenyang sekali karena mereka sudah menghabiskan makanan yang mereka ambil di piring mereka. Nah, apa sih yang sebaiknya dilakukan ayah dan ibu untuk anaknya ini? Silakan berdiskusi selama 1 menit dan memperagakannya. Mana nih Mika? Ini yang susah kayaknya menentukan ayah sama ibu. Siapa yang jadi ayah? Makanya tadi saya mintanya dicampur, tapi Aku nggak habis. Kenapa? Tadi ngambilnya banyak-banyak ya? Lain kali kalau makan ambilnya secukupnya. Kasihan mereka yang belum makan. Nanti kehabisan. Jadi sayang kalau dibuang.
Oke, lain kali kalau makan jangan terlalu banyak. Secukupnya ya. Oke. Tadi jawaban dari kelompok emberan sudah benar. Namanya makan itu diambil secukupnya. Nanti kalau misalkan sisa itu akan menambah sampah. Yang mana kadang ada ibu-ibu yang mau menghabiskan sisa anaknya, tapi kan tidak boleh dibiasakan begitu. Jadi diajarkan bahwa makan secukupnya biar tidak lebih tidak sisa. Begitu sih. Jadi Bu Rini peragaan tersebut adalah betul, udah sesuai. Oke. Yo, penonton, siap-siap menjawab. Saya mau melemparkan pertanyaan bonus. Mengapa Anda bersedia memilah sampah dan berdonasi sampah di Bank Sampah Kastila? Untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang dengan sembarangan gitu. Terus jadi sampah-sampah yang dari rumah tangga bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah sudah selesai untuk acara Cerdas Cermat kali ini. Intinya kita sebagai warga negara yang baik itu akan bisa mengurangi sampah-sampah itu, yang mana sampah adalah masalah yang paling pelik, Bu, Bapak. Untuk di Cipecang sendiri sekarang sudah overload. Bahkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan itu sedang memikirkan bagaimana untuk Cipecang itu bisa dikelola dengan misalkan mau dibikin tenaga listrik atau apapun itu. Insya Allah Pak Wali Kota sedang merencanakan itu ya Pak Teguh. Kita minta doanya saja, yang mana Cipecang itu sungguh udah tidak nyaman karena sudah penuh. Mudah-mudahan dengan nanti adanya pemerintah akan adalah istilahnya untuk kedepannya Pak Wali Kota sedang mengusahakan biar menjadi tenaga listrik. Itu info yang sudah menjadi bocoran gitu. Jadi untuk warga Kastila saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang dengan diadakannya bank sampah sudah sangat mengurangi debit sampah untuk ke Cipecang, untuk ke TPA. Begitu Bu Rini dari saya. Ya. Dari saya ini saya acting sebagai direktur bank sampah apa ketua RW nih? Bebas. Baik, yang pertama-tama kita kedatangan tamu ya, Bapak Teguh. Selamat pagi Bapak. Beliau dari Dinas Lingkungan, Pertanian ya, dari Pertanian. Kemarin hari Kamis ya? Kamis beliau juga sudah datang gitu ya, nengok-nengok kebun warga gitu. Nah kalau dari saya sih memang kontribusi warga Kastila itu luar biasa. Bermula dari sekelompok orang, tanda kutip ya, sekelompok orang gila aja yang mau ngurusin sampah orang gitu loh. Ada akhirnya sebuah komitmen yang kayaknya kita ngelihat memang harus dimulai dari diri sendiri dan rumah sih. Gimana kita mulai mengatur. Jadi tujuannya bank sampah itu bukan cuma milah, tetapi kita belajar dan mengajarkan keluarga kita bahwa sampah itu udah banyak loh gitu. Yuk kita kurangin sedari awal dan dari diri kita sendiri. Itu aja sih catatan saya, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar dan bagus banget oleh Bu Gangsar gitu. Itu aja. Mungkin ada tambahan lagi ya dari Pak Teguh. Monggo Pak. Baik. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf karena seyogyanya Pak Kadis mau hadir di sini. Tapi nggak tahu nanti barangkali karena ada kegiatan lain, kami kemarin sudah mencoba menyampaikan bahwa ada kegiatan bank sampah, dan kebetulan Pak Kadis kita itu dulu pernah jadi sekdis di LH, artinya bank sampah itu beliau sudah pernah mengelolanya, kemudian pindah menjadi kepala dinas di Dinas Pertanian, dan dia masih care dengan bank sampah.
Itu insya Allah nanti kalau emang ini hadir kalaupun sempat gitu. Yang pertama saya mengapresiasi Pak RW, Pak RT dan warga pastilah RT RW 10. Saya lihat bank sampah ini, kalau saya tidak akan bicara tentang bank sampah, tapi turunannya bank sampah. Dari bank sampah, kemudian turunannya ada jadi pupuk organik. Nah, kemarin saya kunjungan ke rencana mau bikin kelompok tani, KWT, kelompok wanita tani di belakang sana. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Bu Unik, Bu RW. Wah, ini bagus ini. Artinya ketika nanti dari turunan bank sampah itu ada sampah organik. Kemudian kami sampaikan ke Bu Unik dan saya muncul ide di situ. Itu tentang kalau bank sampah sudah biasa. Kita bisa diawali dari sini bank pupuk. Nah, bank pupuk itu dari sampah-sampah organik ibu-ibu warga sini. Kumpulin, kalau yang mau jadi POC dikumpul, kemudian dari pupuk organik cair, atau mungkin dari sampah-sampah pramasa itu biasanya kan dari kangkungnya itu pasti ada sisa-sisa itu bisa dibuang, kemudian dibikin lubang. Kalau itu tadi biopori terlalu kecil, kalau ini bikin lubang mungkin setengah meter kali setengah meter, digali, nanti ketika itu lebih mudah dibuang, tapi yang organik Pak. Nanti ketika biar tidak bau dan tidak banyak lalat bisa ditutup dengan paranet, tadi saya sampaikan Bu Unik, menjadi bank pupuk. Kemudian ada ide lagi, itu dapur hidup. Nah, dapur hidup itu untuk menunjang kebutuhan ibu-ibu di rumah, di dapur khususnya ada jahe, serai, kunyit, kemudian kencur, itu tanam tuh. Nah, kalau dulu zaman dulu ada apotek hidup, kalau sekarang berubah jadi toga, taman obat keluarga, seperti sama intinya sama. Nah, disinilah munculnya bank pupuk sama dapur hidup. Nah, itu insya Allah Pak RW mohon dukungannya diawali. Jadi saya tidak akan bicara tentang sampah, yang bukan porsinya salah, tapi ini bank pupuknya, karena turunan dari bank sampah itu ada pupuknya di situ. Jadi intinya saya mengapresiasi untuk Pak RW, Pak RT dan warga Kastila khususnya RW 10, semoga sampah di Tangerang Selatan akan berkurang. Sebulan berapa ini setiap penimbangan? Itu volumenya fluktuatif sih Pak. Oh, fluktuatif. Kadang kalau lagi banyak ya Pak Tita Iya. Baik, itu yang terutama sampah-sampah dari rumah tangga itu yang menjadi polusi, pencemaran udara yang baunya minta ampun. Ketika nanti ditaruh di tadi gali sedikit, setengah meter buang-buang di situ. Kalaupun tidak harus di tanah, bisa ada tong khusus tapi ditutup rapat biar tidak bau. Ketika nanti sudah terjadi pembusukan, fermentasi secara alami, bisa menjadi pupuk. Ketika Bapak Ibu punya tanaman, nggak perlu beli pupuk, ngambil dari situ. Daun-daun masukin, makan pisang masuk ke situ. Nanti secara alami akan dengan sendiri akan busuk. Kita mau nanam tinggal ambil, nggak harus beli. Artinya seperti itu. Ini biar mengurangi sampah. Memang sampah harus dari kita Pak, dari masing-masing rumah tangga, karena pada saat kita melahirkan satu jiwa itu dalam sampah, cenger gitu, popoknya, pampasnya, terus bungkusnya, susu dan lain sebagainya. Insya Allah ini dengan kesadaran dari warga Kastila ini saya mengapresiasi. Demikian Pak RW, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim foto. Selamat Ibu Salmi, anak rajin memilah sampah di rumah ini. Terima kasih. Sama-sama. Oh, Satu lagi yang buat oh iya. Tenang ya. Enggak yang dua ini. Selamat ya sayang ya. Selamat Dika. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bioporinya berhasil menjadi pupuk. Ini adalah membuat komposter. Udah dari tadi itu.
Oke, cukup ya. Oh. Udah padat. Ya, padat. Biarin nanti ini tugas para Selamat pagi dengan Ibu. Selamat pagi Bapak, saya Bu Gangsar Astuti, penyuluh dari Bank Sampah khusus Kecamatan Serpong. Oh, baik. Jadi DLH. Khusus Kecamatan Serpong ya Bu ya? Betul, ya. Oke. Kalau boleh tahu dari kepenyuluhan Ibu ini yang aktif bank sampah di Kecamatan Serpong udah berapa banyak ya Bu? Untuk khusus di Kecamatan Serpong itu udah ada sekitar 80-an. Jadi betul. Jadi saya itu membawai satu kecamatan yang mana ada 9 kelurahan. Tetapi kadang kita kan namanya mengajak untuk adanya bank sampah itu tidak segampang membalikan tangan. Itu harus ada kesadaran dari warganya. Gitu. Kalau pengalaman penyuluhan bank sampah di Kastila gimana menurut Ibu? Pokoknya Kastila sudah tidak istilahnya udah mantap. Ini padahal bank sampah yang ketiga tahun, tapi inovasi-inovasi dari Kastila ini sungguh luar biasa. Saya bukan menyanjung ya, tetapi itu memang adanya. Jadi saya namanya penyuluh kecamatan itu selalu visit ke semua bank sampah. Itu Kastila yang benar-benar inovasinya sungguh luar biasa, kekompakannya dan support dari RT, RW, lingkungan itu sungguh luar biasa. Itu adalah yang dibutuhkan dari bank sampah ini. Berarti Bu, kalau informasi seperti itu dari Ibu sebagai penyuluh bank sampah kecamatan, informasi ini sampai dengan ke Pak Camat ya? Oh betul, bahkan ke wali kota. Oh, jadi bank sampah ini adalah perwal dari wali kota. Oh, perwal itu, betul. Waktu itu mohon maaf masih dipimpin sama Bu Airin. Itu sudah ada perwal bank sampah harus 1 RW minimal 1. Sedangkan sekarang udah merambah, udah banyak. Bahkan di Tangsel itu kan ada Perbas ya Pak, Persatuan Bank Sampah Tangsel. Itu sudah ada sekitar 400-an bank sampah. Tapi yang aktif? Iya, aktif. Dan pelaporan itu ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tidak, misalkan kayak Kastila ini kan ada laporan. Itu kami penyuluh melaporkan juga ke DLH. Begitu Pak. Gimana Bu feedback dari terutama kecamatan, DLH terhadap bank sampah Kastila? Pokoknya ya tidak hanya di Kastila, semua bank sampah yang ada di Tangerang Selatan itu selalu disupport. Pokoknya dari lurah, kecamatan, bahkan wali kota itu mensupport adanya bank sampah. Bahkan di Kastila ini alhamdulillah sudah merebah ke KWT. KWT adalah kelompok wanita tani. Oh iya, yang benar. Bu RW peloporin, tetapi kembali lagi ke untuk bank sampah itu selalu bank sampah Kastila pokoknya penimbangannya juga udah mantap. Terus selalu tiap tahun itu ada inovasi-inovasi yang selalu diberikan dari Kastila ini. Kira-kira saran untuk bank sampah Kastila ke depannya seperti apa Bu? Kalau saran sebetulnya kita kalau misalkan adanya bank sampah itu kan udah pasti mengurangi debit sampah ke Cipecang. Yang mana di Cipecang itu sekarang sedang kondisi tidak baik-baik saja. Tetapi dengan adanya bank sampah itu mengurangi, udah jelas mengurangi debit ke sana. Nah kepenginnya sebetulnya kan kita malah justru tidak banyak, tidak menambah sampah. Yaitu dengan adanya program-program minim plastik, terus kemana saja juga pakai tumbler. Tetapi itu nggak semudah kita sosialisasi yang mana orang-orang masih pada berpikiran bahwa pakai plastik aja. Sebetulnya itu padahal menambah debit sampah. Jadi tugas Ibu sebagai penyuluh saat ini nih agak berat juga Bu ya. Lumayan. Terutama memberikan penyuluhan kepada warga di lingkungan Kecamatan Serpong Bu ya. Siap. Bahkan tidak hanya di Kecamatan Serpong, ya pokoknya setangsel itu penyuluh-penyuluh diharap untuk mensosialisasikan bahwa ayo kita kurangin pemakaian untuk sampah-sampah yang nantinya akan menjadi tambahan sampah ke Cipecang. Yaitu dengan cara kita misalkan kegiatan ini adalah membawa tumbler, itu adalah suatu untuk cara mengurangi. Bentuk mengurangi sampah plastik. Betul.
Soalnya sekarang mohon maaf, untuk makanan-makanan kan juga banyak yang GoFood itu sangat menambah sampah gitu. Tetapi ya itu kita harus sering mensosialisasikan ke warga gitu sih Pak. Oke, saya sudah cukup jelas nih penjelasan dari Ibu Bangsar sebagai penyuluh Bank Sampah Serpong. Terima kasih Bu atas bimbingan Bank Sampah Kastila. Semoga Ibu juga, terutama Ibu sendiri sehat selalu Bu ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Bisa Alamin. terus melakukan penyuluhan ke seluruh bank sampah di Kecamatan Serpong. Insya Allah Pak. Makasih atas Terima kasih. waktunya. Sama-sama. Selamat ulang tahun untuk Bank Sampah Kastila yang ketiga. Sukses selalu. Bank Sampah Kastila BSC yang ketiga. Semangat! Jaya! Jaya!